Bab 76, Kekhawatiran Mo Qingcheng. 2 hari kemudian, Qin Wentian dipimpin oleh orang asing ke perimeter sebuah istana yang indah. Istana ini terletak di dalam sektor kelima ibu kota kerajaan. Saat mendongak untuk melihat prasasti batu yang didirikan di luar istana, ia melihat tulisan Istana Violet terukir di atasnya. Istana Violet. Qin Wentian pernah mendengar nama ini sebelumnya. Saat mengingat-ingat, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Sebelumnya, pada hari perayaan ulang tahun Bai Qingsong, salah satu tamu yang datang membawa hadiah ucapan selamat tak lain adalah Istana Violet. Kurasa alasan orang-orang dari Istana Violet pergi hari itu adalah karena klan Ye. Meskipun kekuatan klan Ye sangat besar, mengapa Istana Violet masih perlu memberi mereka muka? Mungkinkah kekuatan dan status Istana Violet bahkan tidak sebanding dengan klan Ye? Qin Wentian merenung dalam hati. Sungguh kebetulan, orang yang dimintai bantuan oleh Luo Huan ternyata membawanya ke Istana Violet. Saat ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana keadaan klan Bai saat ini. Bai Qingsong yang munafik ini, tindakan tercela yang telah dilakukannya terukir kuat di hatinya. Qin Wentian bisa mengabaikan semua yang telah terjadi, upaya pembunuhan Bai Qingsong terhadapnya, dan bahkan pengkhianatan dari Autumn Snow. Satu-satunya pengecualian adalah bahwa di saat-saat tergelap klan Qin, Bai Qingsong benar-benar bergabung dengan Ice Hawk dan Ye Mo dalam serangan itu, memaksa mereka ke jalan kematian. Hutang amarah ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Qin Wentian. Di dalam Istana Violet, tatapan Qin Wentian beralih, dan ia melihat beberapa siluet berjalan keluar. Matanya terbelalak kaget saat menyadari bahwa wanita di depan adalah seseorang yang pernah ia temui sebelumnya di dalam hutan Dream Sky. Orang ini adalah Chu Ling. Chu Ling muncul di samping Muro saat pertemuan terakhir mereka, sebelum duelnya dengan Yanaro. Kesan Qin Wentian tentang Chu Ling hanyalah bahwa ia sangat keras kepala dan memiliki temperamen yang berapi-api. Meskipun Qin Wentian tahu siapa Chu Ling tidak tahu siapa dia. Saat mendekati Qin Wentian, ia berseru dengan dingin, "Apakah kamu Qin Wentian?" "Akulah dia." Qin Wentian menganggukkan kepalanya. "Pakai ini, kau akan jadi salah satu pengawalku. Karena aku sudah berjanji pada seseorang, tentu saja aku akan membawamu masuk. Tapi jangan berani-beraninya kau membuat masalah untukku." Chu Ling mendengus. Status Qin Wentian saja sudah merepotkan. Baik klan Ye maupun klan Ou menginginkan kematiannya. Jika mereka tahu bahwa dia telah membantu Qin Wentian, Chu Ling lah yang akan mendapat masalah. Baiklah. Qin Wentian segera mengenakan pakaian itu. Meskipun sikap Chu Ling terhadapnya sangat dingin, itu juga yang diinginkannya. Ia tidak ingin ada interaksi yang tidak perlu di antara mereka. "Kalian ikuti aku di belakang, ayo pergi." Chu Ling menaiki kudanya, dan kuda itu melesat maju. Qin Wentian dan 2 pengawal lainnya berlari di belakang, dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Setelah sekitar 1 jam, Chu Ling memimpin Qin Wentian dan kedua pengawalnya memasuki istana kerajaan. Mereka memasuki istana dari gerbang kiri, dan tiba di sebuah villa besar. Villa ini sangat luas, bahkan terdapat gunung dan danau di dalamnya. Tak hanya itu, Qin Wentian masih samar-samar merasakan jejak Ki Iblis di udara. Separuh ibu kota kerajaan, termasuk istana kerajaan, dikelilingi oleh hutan gelap, sehingga terdapat jejak Ki Iblis. Meskipun berbatasan dengan hutan gelap, villa ini sungguh mewah. Tatapan Qin Wentian beralih ke depan. Di depannya, ia bisa melihat beberapa villa mewah lain yang dibangun di dalam area hutan gelap. Di seluruh ibu kota kerajaan, hanya mereka yang berasal dari klan besar yang mampu menghabiskan uang sebesar itu. Tempat ini adalah tempat berburu klan kerajaan. Membentang hingga ke hutan gelap. "Ikuti aku dengan saksama, jangan sampai kau dimangsa oleh binatang iblis. Jangan salahkan aku jika itu terjadi." Chu Ling mendengus, bahkan tanpa menoleh saat ia mempercepat tunggangannya, tanpa menunggu Qin Wentian dan 2 penjaga lainnya menyusul. Ini benar-benar sikap seorang nona muda kaya dari klan kerajaan. "Dasar jalang!" seru Qin Wentian dalam hati sambil mempercepat langkahnya. Lahan perburuan klan kerajaan begitu luas, sehingga sepertinya ia baru bisa bertemu Qin Yao setelah perjamuan dimulai. "Muro!" Saat itu, Chu Ling berseru ketika melihat beberapa sosok familiar di kejauhan di depannya. Mereka semua menunggang kuda putih yang indah, dan memperlambat langkah mereka ketika mendengar teriakan itu. Gadis di depan menoleh sambil tersenyum. "Chu Ling, kau juga sudah sampai." "Ya,
Sepertinya kita berdua datang terlalu awal. Chu Ling tertawa. Para pengawal Muro juga mengikutinya. Satu-satunya perbedaan adalah mereka diizinkan menunggang kuda, alih-alih berlari dengan berjalan kaki. Dari sini, terlihat perbedaan kepribadian antara Chu Ling dan Muro. Chu Ling, sebagai seseorang yang berasal dari klan kerajaan, harus memiliki pengawal yang memenuhi standar tertentu. Tanggung jawab mereka adalah melindungi orang yang mereka jaga, dan mereka berhak atas sumber daya kultivasi yang disediakan oleh klan kerajaan. Namun, posisi seorang pengawal dianggap sangat rendah, hanya segelintir pengawal yang sangat kuat yang akan mendapatkan kepercayaan dari klan kerajaan. Tetapi bahkan dengan demikian, mereka tidak akan memiliki banyak kebebasan. Maka, mereka yang benar-benar berbakat, tidak akan pernah mau menjadi penjaga bagi orang lain. Setidaknya, mereka akan memilih menjadi tamu, alih-alih menjadi penjaga. Mata Qin Wentian terbelalak kaget saat melihat Muro. Gadis ini adalah orang yang telah berkali-kali bertarung dengannya di hutan Dream Sky. Tak disangka ia akan bertemu dengannya di sini. Muro juga merasakan intuisinya memanggilnya, dan dia melirik ke arah Qin Wentian, sebelum mengangguk ringan ke arahnya, menyebabkan Qin Wentian sedikit membeku. Seharusnya, Muro tidak mengenalnya. Qin Wentian tidak tahu bahwa Chu Ling telah menyinggung tentang membawanya ke Muro, dan dengan demikian, Murong berhasil menebak bahwa dia adalah Qin Wentian. Namun, meskipun begitu, dia masih tidak tahu bahwa dia adalah pria bertopeng Kirin yang sedang bertarung dengannya di hutan gelap. Ayo pergi. Chu Ling sedikit mengernyitkan alisnya saat menyadari bahwa Muro telah menyadari siapa Qin Wentian. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa ialah yang membawa Qin Wentian ke perjamuan. Seberapa tajam indera Qin Wentian? Dia sudah merasakan kekesalan Chu Ling karena harus membawanya. Setelah bertemu dengan saudari Qin Yao, aku akan menghentikan semua interaksi dengannya. Qin Wentian bergumam dalam hati. Ia tidak menyukai kepribadian Chu Ling. Bahkan jika Chu Ling setuju untuk membantu temannya dengan membawanya masuk, mengapa ia masih bersikap seperti itu? Jika ia takut akan terlibat, seharusnya ia tidak setuju untuk membantu sejak awal. Tak lama kemudian, banyak orang lain dari klan bangsawan lainnya tiba di tempat berburu yang terletak di perbatasan hutan gelap dan klan kerajaan. Pangeran ketiga masih muda, maka orang-orang yang diundangnya tentu saja adalah mereka yang berasal dari generasi muda. Yes Han dari klan Ye juga ada di sini. Selain pengawalnya, dia membawa dua orang lainnya. Liu Yan, ini adalah tempat berburu klan kerajaan. Biasanya, banyak keturunan klan kerajaan yang berburu binatang iblis di sini, menempa kekuatan mereka sendiri. Yes Han tersenyum pada gadis yang berdiri di sampingnya. Gadis ini sebenarnya Liu Yan. Dan di samping Liu Yan, ada saudaranya, Liu Yu. Hari itu, ketika Yes Han dan Orphon memimpin orang lain untuk memburu Qin Wentian, karena suatu kebetulan, ia bertemu Liu Yan. Setelah itu, ia mulai menjalin hubungan, mencoba merayu Liu Yan. Meskipun awalnya Liu Yan terpikat oleh Qin Wentian, nyatanya, selama ini, Yes Han benar-benar memperlakukannya seperti seorang putri. Dikombinasikan dengan dorongan terus-menerus dari Liu Yu, Liu Yan perlahan-lahan jatuh cinta pada Yes Han. Liu Yu berkata jujur, di negeri Chu yang luas ini, ada banyak jenius yang bakatnya lebih tinggi dari mereka. Jika mereka tidak didukung, dan mereka tidak memiliki sumber daya kultivasi, bagaimana mereka bisa bersaing dengan yang lain? Bukan hanya itu, mereka bahkan mungkin berakhir, seperti teman mereka itu, mati, dibunuh oleh binatang iblis di hutan. Sangat mengesankan. Pantas saja ini, tempat berburu pribadi klan kerajaan. Liu Yu melanjutkan, sambil terus menjilati sepatu Yes Han. Yes Han, kalau bukan karenamu, kami bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Kakak, kau kan kakakku, tak perlu basa-basi lagi. Yes Han tersenyum. Senyum lembut di wajahnya yang tampan membuat siapapun yang melihatnya merasa sangat nyaman. Haha, kau benar. Kita akan menjadi saudara melalui pernikahan cepat atau lambat. Liu Yu tertawa. Saat suara Liu Yu memudar, tiba-tiba, dia tampak gemetar dan wajahnya membeku, tatapannya tertuju pada siluet mempesona di depannya. Mengikuti tatapan Liu Yu, pupil mata Yes Han pun menyipit. Sosok itu tak lain adalah wanita tercantik nomor 1 di negeri Chu, Mo Qingcheng. Bahkan Mo Qingcheng ada di sini hari ini, gumam Liu Yu. Ia hanya bertemu Mo Qingcheng sekali, dan itu pun saat ekspedisi koalisi 9 Akademi Bela Diri. Namun, meskipun pernah bertemu, ia tak pernah bisa melupakan Mo Qingcheng. Kecantikannya tak tertandingi di dunia.
Namun, ia juga tahu betul statusnya sendiri. Perbedaan status Mo Qingcheng sudah membuatnya tak pernah punya kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Ia hanya bisa berfantasi dalam hati. Kecantikan nomor satu di negara Chu. Dia benar-benar cantik. Liu Yan sendiri juga cantik, tetapi dibandingkan dengan Mo Qingcheng, kecantikannya hanya akan dianggap biasa saja, sebuah latar belakang yang semakin menonjolkan kecantikan Mo Qingcheng. Selain Mo Qingcheng, temannya yang lain, Nolan, juga ada di sana. Meskipun mereka berdua melihat Ye Zhan dan kawan-kawan, mereka tidak berinisiatif untuk menyapa, malah berbalik dan pergi. Wanita itu akhirnya bersama Ye Zhan. Aku penasaran apakah Qin Wentian kecil itu akan marah setengah mati. Dia mungkin masih berpikir bahwa Liu Yanlah yang menyelamatkannya, bisik Nolan. Mo Qingcheng mendesah, matanya yang indah berbinar. Ngomong-ngomong soal Qin Wentian, aku masih berutang permintaan maaf padanya. Jangan sok bodoh. Lagi pula, kau pernah menyelamatkan nyawanya. Kau bahkan menggendongnya di punggungmu, dan memberinya pil ajaib tingkat 2 yang berkualitas tinggi. Kalaupun kau pernah salah paham, ya sudahlah. Paling-paling, bisa dibilang utang karma kalian berdua sudah lunas. Nolan memutar bola matanya ke arah Mo Qingcheng. Tapi, hari itu, dalam situasi itu, aku tahu dia sangat kecewa padaku. Mo Qingcheng menghela napas lagi, mengingat kembali hari itu. Betapa menyedihkan dan kesepiannya Qin Wentian saat menggendong Fan Le di punggungnya, dan saat dia berjalan pergi. Ia tak kuasa menahan diri untuk menyalahkan dirinya sendiri atas hal itu. Bab 77 Chu Tianjiao. Chu Ling dan Muro terus maju dengan kuda mereka, dan tak lama kemudian mereka tiba di sebuah padang rumput yang luas. Pintu masuk yang jauh dipenuhi oleh prajurit-prajurit lapis baja yang berjaga. Di balik pintu masuk itu, seharusnya ada taman istana kerajaan. Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke pintu masuk. Kemungkinan besar, anggota klan kerajaan akan menggunakan pintu keluar taman ini untuk memasuki area perburuan. Pangeran ketiga yang terhormat, serta tamu-tamu terhormat dari negeri awan salju belum tiba. Mohon tunggu di luar untuk saat ini. Seorang prajurit mendekat dan menjelaskan situasinya dengan sopan kepada Chu Ling dan Muro. Setelah itu, keduanya turun dari kuda dan menunggu di luar pintu masuk. Mengapa negeri awan salju begitu sombong? Tanya Chu Ling dengan agak kesal. Yah, mereka diundang sebagai tamu. Kita tunggu saja dengan sabar. Muro tersenyum. Saat itu, yang lain juga telah tiba, dan mereka maju untuk menyambut Chu Ling dan Muro. Sebagian besar tamu sudah saling kenal sebelumnya, jadi meskipun mereka tidak terlalu akrab, mereka tampak sangat serasi di permukaan. Chu Ling. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Chu Ling mengalihkan pandangannya, dan ketika dia melihat orang yang memanggil namanya, senyum tersungging di wajahnya. Ye Zhan, kamu juga datang. Tentu saja. Ye Zhan tersenyum dan mengangguk. Mengalihkan pandangannya ke penjaga yang berdiri di belakang Chu Ling, ia terkejut melihat niat membunuh terpancar dari tatapan dingin penjaga itu, yang menatapnya tajam. Jelas, Qin Wentian mengenali Ye Zhan, seseorang yang berusaha membunuhnya bersama Orfon selama ekspedisi di hutan gelap. Wajah Ye Zhan membeku, tetapi ia segera pulih. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Qin Wentian. Ye Zhan melontarkan nama itu, membuat banyak orang mengalihkan pandangan ke arahnya. Dengan cepat, mereka semua teringat di mana mereka pernah mendengar nama Qin Wentian. Keturunan klan Qin yang jatuh, murid baru dari Akademi Bintang Kaisar, pembunuh Orfon. Chu Ling membeku. Ia tak pernah menyangka Ye Zhan tahu siapa Qin Wentian. Tak hanya itu, Ye Zhan bahkan meneriakkan nama itu dengan suara sekeras itu, membuatnya berada dalam posisi sulit. Kekuatan istana violetnya tak tertandingi oleh kekuatan klan Ye. Saat Qin Wentian melihat Liu Yan dan Liu Yu berdiri di samping Ye Zhan, perasaan tidak nyaman merayapi hatinya. Hari itu, ketika ia dan Fan Le menghindari kejaran Orfon dan Ye Zhan, Qin Wentian telah menginstruksikan Liu Yan untuk tidak mengatakan bahwa mereka saling kenal, agar ia dapat menghindari masalah. Namun, Qin Wentian tidak pernah menduga bahwa Liu Yan akan benar-benar bersama Ye Zhan. Tidak hanya itu, hubungan mereka pun tampak agak intim. Ye Zhan memperhatikan arah tatapan Qin Wentian. Ia tersenyum sambil menarik Liu Yan mendekat. Yan seharusnya kau sudah lama mengenal Qin Wentian, kan? Liu Yan memasang ekspresi canggung. Lagi pula, Ye Zhan ingin membunuh Qin Wentian, dan ia sudah kenal Qin Wentian.
Karena Qin Wentian menyelamatkannya, ia merasa baik padanya, jadi ia memutuskan untuk merahasiakannya. Yah! Liu Yan mengangguk malu-malu, lalu tersenyum pada Qin Wentian. Terima kasih telah menyelamatkanku sebelumnya. Tidak perlu terima kasih, anggap saja aku sudah membalas kebaikanmu karena telah menyelamatkanku. Raut wajah Qin Wentian tenang. Seperti kata pepatah, masing-masing punya pilihannya sendiri. Liu Yan berhak memilih. Qin Wentian tidak menyalahkannya, tetapi ia tidak pernah menyangka Liu Yan akan memilih orang yang ingin membunuhnya, Ye Zhan. Hal ini menempatkannya dalam posisi yang sulit. Sikap apa yang harus ia ambil saat menghadapi Ye Zhan? Bahkan sekarang, Qin Wentian percaya bahwa Liu Yan adalah orang yang telah menyelamatkannya sebelumnya. Hehe. Tawa Ye Zhan dipenuhi rasa dingin. Ia mengalihkan pandangannya ke Chu Ling dan bertanya, Chu Ling, Qin Wentian berasal dari klan pengkhianat, dan bukan hanya itu, dia bahkan membunuh Ye Mo dan Ye Lang dari klan Yeku. Kau seharusnya tahu ini, kan? Orang ini, Chu Ling mengumpat pelan sambil melanjutkan, aku tidak tahu dia Qin Wentian. Dia hanyalah seorang pelayan yang ditugaskan untuk menjagaku. Pelayan? Oh, begitu. Ye Zhan mencibir. Mengalihkan pandangannya kembali ke Qin Wentian, ia melanjutkan, jadi, kau bahkan merendahkan dirimu menjadi pelayan. Betapa pantasnya seseorang dengan status sepertimu. Demi saudari Qin Yao, aku harus menoleransinya, gumam Qin Wentian dalam hati. Ia tak pernah menyangka karakter putri ini begitu hina. Ye Zhan sudah menduga bahwa Qin Wentian datang ke sini hari ini untuk Qin Yao. Namun, sebagai anggota klan Ye, ia sudah menerima beberapa informasi rahasia tentang apa yang akan terjadi hari ini. Setelah Qin Wentian menyerahkan diri, Ye Zhan tak kuasa menahan tawa dingin di dalam hatinya. Sambil memegang tangan Liu Yan, Ye Zhan membawanya pergi sambil tertawa. Saat itu, Chu Ling menjadi pusat perhatian. Qin Wentian, pergilah sekarang, tempat ini tidak cocok untukmu. Chu Ling merasakan tatapan orang banyak tertuju padanya, dan tak kuasa menahan diri untuk berbisik kepada Qin Wentian dengan nada rendah. Untuk urusan di sini hari ini, aku akan menjelaskannya kepada temanku. Aku tidak ingin membantumu lagi. Meskipun suara Chu Ling tidak terlalu keras, orang-orang di sana dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya. Mereka sekarang tahu bahwa Chu Ling diminta oleh orang lain untuk membawa Qin Wentian ke sini. Sebagai murid Akademi Bintang Kaisar, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Inilah perbedaan status. Liu Yu menatap Qin Wentian. Dia sudah merasakan dengan jelas perbedaan antara gaya hidupnya saat ini dan masa lalu. Di ibu kota kerajaan, terdapat banyak perbedaan dalam jajaran bangsawan. Di sini, yang lemah hanya akan baik kepada yang kuat. Inilah kenyataan pahitnya. Klan Ye adalah satu-satunya pendukung kita, Liu Yu bergumam dalam hati. Ia berbisik kepada Liu Yan, yang berada di sampingnya, dengan nada rendah. Liu Yan, kau tahu Qin Wentian tertarik padamu. Sebaiknya kau bangunkan dia, dan buatlah batasan yang jelas mulai sekarang. Aku mengerti. Liu Yan tertegun sejenak sebelum mengangguk ringan. Mendengar kata-kata Chu Ling, Qin Wentian membeku. Chu Ling ini sudah setuju untuk membantu, dan terlebih lagi, mereka sudah sejauh ini. Di saat-saat terakhir, dia akan membatalkan bantuannya, dan tidak mengizinkannya masuk? Menggelikan sekali. Selamat tinggal. Qin Wentian tertawa dingin. Bukannya dia tidak punya emosi, tapi melihat Qin Yao, dia terpaksa menahannya. Bayangkan saja sekarang, Chu Ling malah menyuruhnya pergi di saat-saat terakhir. Sikap macam apa yang kau tunjukkan padaku? Teriak Chu Ling dingin. Kalau kau tidak setuju untuk membantu sebelumnya, ya sudahlah. Tapi karena kau sudah setuju, kenapa kau terus mengoceh, bersikap dingin, dan bahkan memperlakukanku seperti pelayan sungguhan? Kau pikir kau siapa? Qin Wentian menatap Chu Ling dengan dingin dan penuh penghinaan. Seketika, tubuhnya berkelebat, bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan, memancarkan keagungan yang tak tertandingi. Karena Chu Ling tidak mau membantu, ia tidak akan tinggal dan mengemis. Qin Wentian harus memikirkan cara lain. Hah? Saat ini, Muro menyaksikan teknik gerakan Qin Wentian, jantungnya berdebar kencang. Ia sangat familiar dengan teknik gerakan ini. Muro telah berlatih tanding berkali-kali melawan Qin Wentian di hutan Dream Sky. Bagaimana mungkin dia tidak familiar dengan gerakannya? Itu dia. Jantung Muro berdebar kencang. Tunggu. Muro membuka mulutnya untuk berbicara,
menyebabkan Qin Wentian menghentikan langkahnya saat dia berbalik dan mengamatinya. Kau boleh ikut denganku. Muro tersenyum ke arah Qin Wentian. Mendengar ini, ia dipenuhi rasa bingung. Kita berteman, kan? Aku membawa temanku ke perjamuan. Seharusnya tidak ada masalah dengan ini. Muro tersenyum indah. Qin Wentian membelalakan matanya karena terkejut, hatinya dipenuhi kebingungan. Namun, dia mengerti bahwa Muro sedang membantunya, dan karena itu, dia tidak ingin berpura-pura. Mengangguk padanya, Qin Wentian berkata, "Terima kasih banyak." Muro. Chu Ling menatap Muro dengan sedih. Bukankah tindakan Muro berarti dia menampar wajah Chu Ling? Chu Ling, aku tidak ikut campur dalam keputusanmu sebelumnya. Sekarang setelah aku memutuskan untuk membawanya masuk, alasannya bukan karena aku menentangmu, tapi karena alasanku sendiri. Muro menatap Chu Ling sambil berkata, berharap Chu Ling mengerti bahwa Muro tidak bersikap agresif. Benarkah? Tapi kenapa aku merasa tindakanmu sangat disengaja? Chu Ling sangat kesal. Muro, aku sudah menganggapmu temanku, tapi kau masih saja melakukan ini padaku? Aku sangat kecewa padamu. Setelah mengatakan ini, Chu Ling berbalik dan pergi. Chu Ling. Muro masih ingin melanjutkan, tetapi mendengar Chu Ling sekali lagi berkata, tidak perlu dijelaskan lagi. Di masa depan, kita akan berjalan di jalan kita sendiri. Anggap saja kita tidak pernah berteman. Wajah Muro membeku. Saat ia berbalik, ia hanya melihat Qin Wentian, tetapi ia masih memaksakan senyum. Namun, senyum itu sedikit diwarnai kepahitan. Kepribadian Chu Ling memang seperti ini, jadi tolong jangan salahkan dia. Muro menjelaskan kepada Qin Wentian. Ia lalu bergumam pada dirinya sendiri, dia akan tenang setelah beberapa hari, dan tidak akan semarah itu padaku. Qin Wentian mendesah dalam hati. Siapapun yang bisa dengan mudah mengingkari janjinya kepada seorang teman, moralitasnya dapat terlihat dengan jelas dari hal ini. Muro terlalu menghargai Chu Ling. Qin Wentian tahu bahwa Muro terlalu baik hati. Muro bahkan tidak tahu siapa dia, tetapi ia langsung maju dan berdalih membawa teman untuk membantunya masuk. Tindakannya terbuka, dan ia tidak takut menyinggung orang lain. Chu Ling jauh lebih munafik dibandingkan dengannya. Pada saat ini, para prajurit yang menjaga pintu masuk taman dibubarkan, dan kerumunan mulai memasuki taman. Ayo masuk. Muro tersenyum pada Qin Wentian tanpa mengungkapkan fakta bahwa dia sudah tahu siapa Qin Wentian. Dia merasa kagum. Orang yang benar-benar berselisih dengan Yanaro sebenarnya adalah murid baru Akademi Bintang Kaisar, Qin Wentian. Qin Wentian memasuki taman bersama Muro. Mereka dibawa ke lanskap hijau yang rimbun, dengan danau-danau indah menghiasinya. Di tengah lanskap hijau yang rimbun ini, sebuah jamuan makan yang lezat telah disiapkan. Namun, pangeran ketiga belum tiba, sehingga tidak ada yang berani masuk. Jauh di kejauhan, sesosok tubuh terlihat, perlahan berjalan keluar dari sebuah paviliun. Orang ini adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian sederhana dan rapi. Tubuhnya proporsional, dengan mata yang penuh semangat. Seorang pria yang luar biasa tampan dengan aura yang luar biasa. Mata pemuda ini menyiratkan tawa. Matanya tampak berbinar-binar dengan semangat yang begitu kuat, sehingga cahaya yang dipancarkannya seakan mampu mencerahkan seluruh atmosfer. Di sampingnya berdiri seorang pemuda yang dikenal Qin Wentian. Orang ini tak lain adalah iblis dari Akademi Bintang Kaisar, Luo Qianqiu. Keduanya berjalan berdampingan, tanpa mempedulikan status. Keduanya menghentikan langkah setelah keluar dari paviliun. Sambil tersenyum, pemuda berpenampilan luar biasa itu melirik ke belakang, seolah sedang menunggu kedatangan tamu terhormat. Sesosok anggun melangkah keluar, membuat orang-orang di kerumunan tercengang. Orang terakhir yang keluar adalah Qin Yao. Pangeran ketiga, yang mulia ada di sini. Pangeran ketiga masih terlihat sehalus dulu, seperti putra yang dibanggakan surga. Kerumunan orang tersenyum lebar, dan tanpa sadar mereka meneriakan pujian saat pemuda luar biasa itu berjalan mendekat. Pangeran ketiga, Chu Tianjiao, yang dijuluki Tianjiao, kebanggaan surgawi, adalah pangeran dengan peluang tertinggi untuk menguasai negeri Chu. Ia juga memiliki hubungan baik dengan kaisar saat ini. Tak hanya itu, bakatnya pun luar biasa, dan ia menduduki peringkat kedua di antara 10 anak ajaib ibu kota kerajaan. Qi Tianjiao, kebanggaan surga generasi ini. Bab 78, Pemikiran Qin Yao. Saat Qin Wentian melirik Chu Tianjiao, ia bisa merasakan bahwa orang ini bagaikan naga dan burung phoenix di antara kerumunan.
Ia tak pernah menyangka pangeran ketiga akan menjadi seseorang yang begitu luar biasa dan luar biasa. Semuanya, silakan duduk. Tidak perlu merasa tidak nyaman. Chu Tianjiao perlahan melangkah maju dan tersenyum kepada kerumunan. Setelah itu, ia dengan ramah mempersilakan Qin Yao dan rombongannya untuk duduk terlebih dahulu sebelum ia sendiri duduk. Kerumunan pun mengikutinya. Hari ini, semua yang saya undang adalah para talenta dan pahlawan generasi muda. Dengan begitu, pasti akan ada topik-topik menarik yang sama. Chu Tianjiao tertawa. Perkenalkan, Qin Yao dari negeri awan salju. Dan untuk orang di sebelah kiri saya, dia adalah sahabat saya, Luo Qianqiu. Saya yakin kalian semua pernah mendengar tentangnya. Tempat duduk Muro cukup jauh dari tempat duduk utama. Di sebelahnya, tatapan Qin Wentian tertuju pada Qin Yao. Qin Yao juga melihatnya, tetapi entah mengapa, matanya mengandung jejak kepahitan tersembunyi, seolah-olah ia menyalahkannya atas kemunculannya hari ini. Sebelumnya, alasan Qin Yao sengaja mengabaikan Qin Wentian adalah karena ia tidak ingin melibatkan Qin Wentian dalam urusan balas dendam untuk klan Qin. Bayangkan saja, orang ini datang jauh-jauh ke sini hari ini. Qin Wentian, seolah tahu apa yang dipikirkan Qin Yao, tanpa sadar mendesah dalam hati. Saudari Qin Yao tidak ingin melibatkanku, ini juga merupakan niat paman kedua dan paman ketiga sebelumnya. Tentu saja aku mengerti maksudnya. Tapi mengingat dia muncul di negeri Chu, bagaimana mungkin aku bisa duduk diam dan mengabaikan masalah ini, tanpa menanyakan alasan sebenarnya di balik kunjungannya. Luo Qianqiu, si jenius dari Akademi Bintang Kaisar, Luo Qianqiu. Bagaimana mungkin ada yang tidak tahu tentangnya? Sebuah suara riang terdengar ketika beberapa siluet muncul di kejauhan, berjalan mendekat. Orang yang memimpin menggenggam tangannya dan membungkuk sedikit sambil tersenyum kepada Chu Tianjiao. Ia menyapa, "Yanaro sedikit terlambat. Mohon maaf, Yang Mulia." "Yanaro, cepat masuk dan duduk." Chu Tianjiao tidak memancarkan aura keagungan saat ia dengan sungguh-sungguh mempersilakan Yanaro duduk. "Kau dan Luo Qianqiu sama-sama jenius dari Akademi Bintang Kaisar. Kalian bisa mengobrol baik-baik nanti. Terlalu banyak jenius yang berasal dari Akademi Bintang Kaisar. Di perjamuan ini, ada satu orang di sini yang selalu menjadi sorotan, bahkan berani mencuri buah bara darah milik Tuan Muda Luo. Dia tidak peduli pada siapapun dan sangat arogan." Yanaro tersenyum, dingin sambil berjalan menuju Qin Wentian. Berhenti tepat di depannya, ia menambahkan, "Qin Wentian, apa aku benar?" Tatapan Luo Qianqiu melayang dan mendarat pada Qin Wentian. Namun, itu hanya berlangsung sesaat, menunjukkan bahwa ia tidak terlalu peduli. Di matanya, Qin Wentian tidak layak mendapat perhatiannya. Ia dan Qin Wentian berasal dari dunia yang berbeda. Ia ingat bahwa sebelumnya, jika bukan karena kemunculan pemimpin asosiasi awan hijau, Qin Wentian pasti sudah mati di tangannya. Tetapi sekarang, karena masalah sudah berlalu dan dia sudah mengampuni Qin Wentian sekali, dia tidak akan terlalu peduli jika Qin Wentian mati hari ini. Tatapan Qin Wentian tertuju pada Yanaro. Seperti yang dikatakan Luo Huan, di perjamuan ini, ia akan bertemu banyak orang yang tidak ingin ia temui. Namun, karena ia sudah ada di sini, ia tidak mengeluh sedikit pun. "Berdasarkan statusmu, kau seharusnya tidak muncul di tempat seperti ini." Yanaro, menyadari kesunyian Qin Wentian, melanjutkan provokasinya. Dia mengikuti Chu Ling dengan memanfaatkan status pelayannya. Ye Zhan menyela sambil tertawa, membuat Yanaro mengangguk pelan. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke Muro, yang berada di samping Qin Wentian, dan tersenyum. "Muro, kenapa kau duduk bersama orang seperti itu?" "Dia temanku." Muro tersenyum dingin kepada Yanaro. "Karena dia temanku, wajar saja kalau kita duduk bersama." "Teman? Orang ini adalah orang yang membunuh Ye Lang dan Orfon." "Muro, apa kau yakin dia temanmu?" Senyum Yanaro semakin dingin, membuat raut wajah Muro menjadi sangat tidak sedap dipandang. Yanaro ini terlalu kejam. Jika dia terus mengklaim bahwa Qin Wentian adalah temannya, bukankah dia akan menyinggung klan Ye dan klan Hou? Perjuangan terlihat jelas di wajah Muro sebelum ia berkata, "Seorang teman tetaplah teman, apapun latar belakang atau statusnya. Itu masalahku sendiri. Dan bagaimana jika kukatakan Makino juga mati di tangannya?" Ye Zhan tertawa dingin. Mendengar ini, mata Muro bergetar saat ia balas menatap Qin Wentian. Selama ekspedisi pelatihan di hutan gelap,
Orfon membawa seorang kultivator dengan kekuatan mengendalikan binatang buas untuk membunuhku. Aku pun membunuh orang itu sebagai balasannya. Qin Wentian membenarkan ketika melihat Muro menatapnya. Meskipun Makino telah dibunuh oleh Fen Lei, pada dasarnya, itu sama saja dengan dia membunuh Makino. Meski begitu, dia tidak takut mengakuinya, meskipun masih mendesah dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa Muro, seseorang yang bersedia membantunya, ternyata berasal dari klan yang sama dengan Makino. Kalau begitu, kita hanya bisa menyalahkan fakta bahwa Makino tidak cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Muro mendesah. Meskipun ia dan Makino tidak terlalu dekat, mereka jelas berasal dari klan yang sama. Oleh karena itu, Muro merasa sedikit tidak nyaman dalam hatinya mengenai hal ini. Tapi kalaupun begitu, apa hubungannya dengan persahabatanku dengan Qin Wentian? Tiba-tiba, Muro tersenyum. Dia temanku, tidak ada hubungannya dengan urusan klanku. Hehe. Yanaro tersenyum, dingin sebelum duduk di kursinya. Tangan Qin Wentian terkepal erat. Usianya hampir menginjak 17 tahun. Selama setahun terakhir ini, ia telah mengalami banyak hal, sehingga dalam situasi saat ini, ia tidak lagi memiliki sifat impulsif seperti anak muda. Dengan senyum tanpa kekhawatiran, ia menuangkan secangkir anggur dan mengangkatnya ke arah Muro. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas budi baik ini di masa depan. Qin Wentian meneguk anggurnya. Sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling kerumunan, Qin Wentian menyadari bahwa Liu yang sengaja menghindari tatapannya saat kerumunan itu mendekat. Qin Wentian masih tenang, tidak merasa marah maupun kecewa. Satu-satunya reaksinya hanyalah tersenyum tipis. Qin Wentian. Liu yang tiba-tiba memanggil dan mengangkat cangkirnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku hari itu di hutan gelap. Jika kau membutuhkan bantuan di masa depan, kau tak perlu bicara lagi, sela Qin Wentian. Ia mengangkat cangkirnya dan menghabiskan isinya dalam sekali teguk. Masing-masing terserah padamu. Aku tak punya kualifikasi maupun kuasa untuk mengarahkan pilihanmu. Sekaligus, terima kasih atas niatmu, tapi aku tak butuh bantuanmu. Mulai sekarang, anggap saja kita orang asing yang pernah saling kenal. Liu Yan masih ingin bicara, tetapi melihat Liu Yu berbicara lebih dulu. Akan lebih baik begini. Saat Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke Liu Yu, tatapannya tajam. Ia sudah lama tahu bahwa Liu Yu adalah tipe orang seperti itu, dan tidak ingin repot-repot dengan Liu Yu. Lagi pula, mereka tidak akan berinteraksi lagi di masa depan. Berdiri, Qin Wentian berjalan ke tengah kerumunan dan menatap Chu Tianjiao. Dia sangat jelas dalam hatinya, bahwa pada hari ketika klan Ye memimpin orang untuk menumpas klan Qin, orang di depannya adalah salah satu dalang di balik serangan itu, selain klan Ye. Yang mulia, alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk berbicara dengan adik saya, Qin Yao. Bisakah Yang Mulia mengizinkan saya untuk berduaan dengannya? Qin Wentian berkata langsung, menatap pangeran ketiga. Ekspresi Chu Tianjiao tetap diam, tetapi dia akhirnya tersenyum dan mengangguk. Aku tidak akan ikut campur jika dia setuju. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah selesai berbicara, Qin Wentian tidak berjalan ke arah Qin Yao. Sebaliknya, ia berjalan ke arah kerumunan sambil menoleh ke belakang dan memerintahkan, "Saudari, ikutlah denganku." Mendengar nada tegas Qin Wentian, Qin Yao menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya saat ia berdiri dan mengikuti Qin Wentian. Adegan ini membuat banyak orang merasa lucu. Meskipun Qin Wentian adalah adik laki-lakinya, mengapa rasanya seolah-olah Qin Yao adalah juniornya dan Qin Wentian adalah kakaknya? Qin Wentian berjalan cukup jauh sebelum tiba di lokasi terpencil di taman. Melihat Qin Yao di belakangnya, wajahnya berkerut khawatir ketika ia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kau, orang ini. Kau tahu kalau aku kakak perempuanmu kan? Qin Yao melotot ke arah Qin Wentian tanpa daya. Senang kau tahu itu. Qin Wentian melangkah maju dan menangkupkan tangannya di wajah Qin Yao. Tatapan matanya melembut. Saudari, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kau menjadi salah satu calon istri putra mahkota negeri awan salju? Apakah ini yang kau inginkan? Atau kau terpaksa? Wentian, jangan repot-repot dengan ini. Fokus saja pada peningkatan kekuatanmu di Akademi Bintang Kaisar. Untuk urusan di luar akademi, serahkan saja padaku. Hati Qin Yao melunak setelah menatap tatapan lembut Qin Wentian. Nada suaranya dipenuhi dengan nada memohon, berharap Qin Wentian tidak ikut campur dalam masalah klan Qin. Selama di negeri awan salju, ia terus-menerus mengawasi Qin Wentian.
Mengetahui bahwa kakaknya sangat dihormati oleh Akademi Bintang Kaisar, ia tidak ingin melihatnya terlibat dalam urusan klan Qin. Bagaimana aku bisa minggir dan tidak peduli dengan masalahmu? Sekalipun ini yang kau inginkan, kau harus membiarkanku melihat putra mahkota negeri awan salju dulu untuk melihat apakah dia cocok untukmu. Jika ini bertentangan dengan keinginanmu, selama aku, Qin Wentian, masih hidup, aku bersumpah demi surga bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun memaksamu melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginanmu. Tatapan mata Qin Wentian dipenuhi dengan tekad. Inilah janjinya kepada Qin Yao. Mereka telah tumbuh dewasa dan saling bergantung selama bertahun-tahun, sehingga kedekatan mereka telah lama melampaui kedekatan saudara-saudara biasa. Tidak hanya itu, ia telah berkali-kali bersikap seperti kakak laki-laki, bukan adik laki-laki. Bagaimana mungkin ia membiarkan Qin Yao menderita? Qin Yao menatap Qin Wentian sambil berbisik. Saat aku berkultivasi di Akademi Awan Salju, aku berkenalan dengan putra mahkota negeri Awan Salju. Beliau sangat baik padaku, dan bahkan mengirimkan pengawal untuk memastikan keselamatanku. Tidak hanya itu, beliau bersedia membantuku menyelamatkan kakek dan ayah. Karena itu, aku sudah berjanji padanya. Selama kakek dan ayah benar-benar bisa diselamatkan, aku bersedia menjadi istrinya. Kakak, kenapa kau begitu bodoh? Qin Wentian mendesah. Tampaknya Qin Yao berkorban demi Qin Chuan dan Qin Wu, berharap bisa meminjam kekuatan negeri awan salju. Paman kedua saat ini sedang menemui jalan buntu. Selama negara Chu mengirim pasukan untuk menekannya, cepat atau lambat, dia akan kalah. Aku tidak sabar menunggu hal itu terjadi. Hati Qin Yao dipenuhi kesedihan. Mengapa kamu kembali ke negara Chu? Qin Wentian terus bertanya. Saya ingin bertemu kakek dan ayah untuk melihat apakah ada kemungkinan membahas persyaratan dengan negara Chu. Namun, hari ini juga pertama kalinya saya bertemu pangeran ketiga, ujar Qin Yao. Nona Qin. Pada saat ini, beberapa siluet muncul. Mereka tak lain adalah pengawal Qin Yao. Qin Wentian bisa merasakan tajamnya tekanan yang mereka pancarkan saat mereka menatap, membuatnya mengerutkan kening. Wentian, ayo kembali. Kau jangan ikut campur dalam masalah ini, mengerti? Qin Yao menundukkan kepalanya dan mengatakan hal ini kepadanya. Mendengar ini, Qin Wentian merasa hatinya semakin berat. Masalah ini seharusnya tidak sesederhana yang dijelaskan Suster Yao, ujar Qin Wentian dalam hati. Saat mereka berdua kembali ke ruang perjamuan, mereka mendapati bahwa sebagian besar tamu sedang membicarakannya. Qin Wentian tidak keberatan. Lagi pula, ia baru saja akan meninggalkan perjamuan. Namun, saat itu, dua siluet berjalan ke arahnya dari kejauhan. Kerumunan yang berdiskusi menjadi hening ketika pandangan mereka semua beralih ke kedua siluet itu. Alasan mereka terdiam mendadak adalah karena kecantikan salah satu tokoh itu terlalu sensasional. Begitu ia muncul, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya kehilangan kemegahannya. Ia adalah pemeran utama, dan kemunculannya membuat beberapa bangsawan kehilangan sopan santun. Mereka terpaku menatapnya, tenggelam dalam kecantikannya yang menggetarkan jiwa. Kemana dia pergi? Mereka yang berada di kerumunan melihat Mo Qingcheng berjalan ke arah mereka dan tak dapat menahan detak jantung mereka yang semakin cepat. Indah sekali. Liu Yan tanpa sadar merasakan jejak kehilangan di hatinya setelah melihat wajah Liu Yu dan Ye Zhan yang tercengang. Bab 79, Pengingat Mo Qingcheng. Orang ini tidak lain adalah wanita yang memiliki nama kecantikan nomor 1 di seluruh negara Chu, Mo Qingcheng. Mo Qingcheng berjalan perlahan, sementara para penonton menatapnya. Raut wajah mereka semua berubah drastis saat menyadari bahwa Mo Qingcheng tampaknya berjalan menuju Muro. Mungkinkah ada hubungan antara Muro dan Mo Qingcheng? Kerumunan berspekulasi dalam hati. Setelah beberapa saat, Mo Qingcheng berdiri di depan Muro. Saat mereka mengamatinya dari belakang, wajah kerumunan dipenuhi kebingungan. Sementara Qin Wentian memperhatikan bahwa tatapan Mo Qingcheng sepertinya tertuju padanya. Saat dia melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan ada orang lain di dekatnya, Qin Wentian yakin bahwa Mo Qingcheng sedang menatapnya. Qin Wentian, kata Mo Qingcheng dengan suara rendah. Saat suaranya menghilang, pupil mata semua orang menyempit. Qin Wentian? Mo Qingcheng, apa kau di sini untuk mencari Qin Wentian? Apa mereka salah dengar? Bukankah dikatakan bahwa Qin Wentian muncul di sini, menggunakan statusnya sebagai pelayan Chuling? Bagaimana Mo Qingcheng bisa mengenal orang ini? Apakah ada yang kau butuhkan? Qin Wentian menundukkan kepalanya,
dan saat menatap Mo Qingcheng, jantungnya tanpa sadar bergetar. Wajah Qingcheng tampak seperti perpaduan kecantikan para wanita yang tak tertandingi, dengan sedikit rasa malu. Matanya jernih bagai air musim gugur, begitu sempurna hingga ia tampak seperti potret kecantikan. Qin Wentian secara alami mengenalinya. Bagi wanita seperti Mo Qingcheng, siapapun itu, selama mereka pernah melihatnya sebelumnya, akan sangat sulit untuk melupakannya. Ada yang ingin kukatakan padamu, bisakah kau ikut aku ke suatu tempat? Kata Mo Qingcheng ringan, membuat wajah orang banyak membeku. Apakah mereka salah dengar? Mo Qingcheng benar-benar ingin bergaul dengan Qin Wentian sendirian? Menurut mereka, bahkan di dalam ibu kota kerajaan negara Chu, tidak ada satupun laki-laki yang layak menerima perlakuan seperti itu dari Mo Qingcheng. Yah, Qin Wentian langsung menjawab, karena ia sudah memutuskan untuk tidak tinggal di perjamuan ini. Ia berdiri dan pergi, sementara Mo Qingcheng mengangguk sedikit ke arah Chu Tianjiao, lalu mengikuti Qin Wentian. Melihat kedua sosok itu dari belakang, seluruh perjamuan menjadi hening. Beberapa tamu menunjukkan tatapan dingin sekaligus amarah yang membara di mata mereka. Qin Wentian. Raut wajah Liu Yu tampak sangat dingin. Jelas, ia cemburu. Dan raut wajah Liu yang di sampingnya sungguh memesona. Namun, Mo Qingcheng dan Qin Wentian tidak tahu apa yang sedang dipikirkan orang banyak itu, karena mereka berdua telah tiba di lokasi terpencil di taman. Aku benar-benar minta maaf atas kejadian hari itu. Mo Qingcheng menundukkan kepalanya sambil meminta maaf. Melihat ekspresinya, Qin Wentian merasa sulit menyalahkannya, dan dalam hati ia mengumpat pelan, Femme Fatale. Untungnya, ia punya tekad baja. Jika kultivator muda lain yang ada di tempatnya, mereka pasti sudah terjerumus ke alam di mana logika tak lagi mampu menjangkau mereka. Kita sama sekali tidak saling kenal, kenapa kau meminta maaf padaku? Jantung Qin Wentian berdebar kencang, ia berusaha keras mempertahankan ekspresi tenangnya. Kau masih menyalahkanku? Hari itu, aku tidak tahu kau Qin Wentian. Dan ketika aku melihatmu mengejar Orfon dengan niat membunuhnya, aku jadi salah paham. Mata Mo Qingcheng yang berkaca-kaca dipenuhi jejak rasa bersalah saat ia menatap Qin Wentian. Tatapannya ini seolah mampu meluluhkan hatinya. Saat itu, Nolan, yang ada di samping mereka, benar-benar tercengang. Ya Tuhan, tak kusangka Nona Mo kita yang hebat punya sisi kekanak-kanakan seperti itu. Sambil menggosok matanya, Nolan menyipitkan matanya lagi, karena dia yakin bahwa dia salah lihat sebelumnya. Lupakan saja, toh ini bukan masalah besar. Qin Wentian tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala, tak berani menatap langsung ke mata Mo Qingcheng. Ia tak tahan dengan tatapan seperti itu. Bagaimanapun, ia bukan orang yang picik. Hari itu, ia dan Fan Le memang sangat marah, tapi sekarang setelah dipikir-pikir, kesalahan Mo Qingcheng pun bisa dimaklumi. Tak hanya itu, ketika Orchon berkata untuk membunuh mereka, Mo Qingcheng justru menghentikannya dan membiarkan mereka bebas. Akan tetapi, Mo Qingcheng yang sekarang dan Mo Qingcheng pada masa itu memiliki kepribadian yang sangat berbeda, sehingga hampir tampak seperti dua orang yang berbeda. Qin Wentian tidak menyangka Mo Qingcheng jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, tetapi dia tidak dapat menyimpulkan alasan lainnya. Baiklah kalau begitu. Mo Qingcheng tersenyum lembut. Apakah kamu di sini untuk menghadiri perjamuan yang diadakan oleh pangeran ketiga juga? Qin Wentian tiba-tiba bertanya. Ya, dia memang mengundangku, tapi aku tidak terlalu suka tempat ramai. Mo Qingcheng tersenyum. Kemanapun ia pergi, kecantikannya akan menarik banyak orang. Orang-orang yang mengikutinya kemana-mana sungguh, tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Bolehkah aku bertanya satu pertanyaan lagi? Putra mahkota negeri awan salju, orang seperti apa dia? Qin Wentian, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, tiba-tiba bertanya. Mo Qingcheng memiliki status yang luar biasa, mungkin dia tahu beberapa hal yang tidak diketahui orang lain. Para pangeran negeri awan salju, bahkan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan negeri Chu kita. Kekuasaan mereka stabil, dan otoritas kekaisaran mereka absolut, bahkan lebih absolut daripada negeri Chu. Tak hanya itu, kaisar negeri awan salju, yang masih berada di puncak hidupnya, telah menunjuk salah satu putranya sebagai putra mahkota, meskipun usianya belum tua. Dari sini, terlihat betapa elitnya pangeran negeri awan salju saat ini. Kemampuan putra mahkota jauh melampaui pangeran-pangeran lainnya, mirip dengan Chu Tianjiao, karena keduanya sangat cakap. Mo Qingcheng melanjutkan, membuat raut wajah Qin Wentian menegang. Semakin cakap seseorang,
semakin sulit untuk menebak pikirannya. Bagaimana mungkin orang seperti itu mengerahkan pasukan sebesar itu hanya untuk Qin Yao, mengabaikan hubungan kedua negara demi membantunya menyelamatkan keluarganya? Tindakan putra mahkota membuat Qin Wentian sangat khawatir. Oh, dan ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu. Mo Qingcheng menatap Qin Wentian, ekspresinya berubah serius. Ada apa? Tanya Qin Wentian. Aku mendengar beberapa rumor bahwa putra mahkota ingin menikah dengan salah satu putri dari negara Chu kita. Mo Qingcheng berbisik, menyebabkan detak jantung Qin Wentian tersentak hebat, dan ekspresinya langsung menjadi tidak sedap dipandang. Apakah berita ini dapat dipercaya? Seharusnya tidak ada kesalahan. Mo Qingcheng menganggukkan kepalanya saat menjawab. Terima kasih. Kekhawatiran yang luar biasa tiba-tiba muncul di hatinya. Karena putra mahkota negeri awan salju, saat ini, ingin menikahi salah satu putri negeri Chu. Bagaimana mungkin ia menyinggung negeri Chu demi Qin Yao? Dan berita tentang kedatangan Qin Yao ke negeri Chu, apakah itu menyebabkan keributan besar di negeri awan salju? Mungkin, tidak ada yang tahu tentang itu. Qin Yao hanyalah calon istri putra mahkota di permukaan. Ia bahkan tidak memiliki status atau kekuasaan apapun di negeri awan salju, bagaimana mungkin orang-orang tahu tentang keberadaannya? Jika memang demikian, berarti sangat mungkin Qin Yao telah ditipu. Melihat raut wajah khawatir Qin Wentian, Mo Qingcheng hanya bisa menghela napas dalam diam. Ia juga tahu bahwa kunjungan Qin Yao kali ini adalah untuk menyelamatkan Qin Wu dan Qin Chuan dari penjara. Awalnya, mengenai hal-hal ini, dia tidak berniat memberitahu Qin Wentian. Lagi pula, kekuatannya masih belum cukup untuk mengubah apapun, dan dia lebih suka Qin Wentian berkultivasi dengan aman di Akademi Bintang Kaisar. Tapi sekarang, untuk berpikir bahwa dia akan bertemu Qin Wentian di sini. Dan secara kebetulan sepertinya, dia sendiri sudah mencurigainya. Karena inilah, Mo Qingcheng memutuskan untuk mengungkapkan fakta yang dia ketahui, yang memungkinkan Qin Wentian memahami gambaran lengkap dari situasi tersebut. Hei! Apa kalian memperlakukanku seperti udara kosong? Kapan kalian akan selesai mengobrol? Nolan berkacak pinggang. Ia tak tahan lagi, dan memelototi Qin Wentian. Pria ini, bagaimana mungkin ia seberuntung itu bisa bersosialisasi berdua saja dengan Mo Qingcheng? Ini adalah hak istimewa yang tak bisa dinikmati pria lain. Baiklah, aku pergi dulu. Qin Wentian mengangguk, membuat Nolan membeku saat ia mengerjap. Qin Wentian sebenarnya yang mengusulkan untuk pergi duluan? Ini membuatnya terdiam. Lebih baik kau kembali ke Akademi Bintang Kaisar dulu. Mo Qingcheng menatap Qin Wentian sambil menasihati, khawatir Qin Wentian akan tersiram air panas dari semua konspirasi dan rencana jahat klan kerajaan. Soal Qin Yao, dia belum punya kualifikasi untuk ikut campur. Qin Wentian hanya mengangguk pelan ke arah Mo Qingcheng, lalu berbalik untuk pergi. Hatinya dipenuhi kekhawatiran, alisnya berkerut erat. Jelas ia mengkhawatirkan Qin Yao. Setelah percakapan dengan Mo Qingcheng, hatinya terasa berat. Qin Yao adalah salah satu dari sedikit orang yang sangat penting baginya dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Satu hal lagi. Mo Qingcheng tiba-tiba membuka mulutnya dan memanggil, membuat Qin Wentian menoleh. Liu Yan itu, kau tidak berutang apapun padanya. Hah? Qin Wentian dipenuhi dengan kebingungan, tetapi karena hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, dia masih mengangguk dengan acuh tak acuh, dan tidak menanyakannya lagi. Nolan berdiri dengan marah di samping Mo Qingcheng, sambil menatap Qin Wentian dari belakang. Hanya segelintir orang yang masih tetap tenang setelah bertemu Mo Qingcheng. Bagaimana mungkin dia mengerti maksudmu? Seharusnya kau langsung bilang padanya kalau kau menggendongnya di punggungmu hari itu. Nolan menyeringai nakal, membuat Mo Qingcheng memutar bola matanya. Qin Wentian berjalan perlahan menyusuri area perburuan, hatinya dipenuhi rasa berat. Kabar mengenai putra mahkota negeri awan salju yang ingin menikahi salah satu putri dari negeri Chu masih terpatri kuat di benaknya, tak dapat dihapuskan. Aku khawatir aku harus membawa suster Yao pergi dari tempat ini hari ini. Qin Wentian mendesah dalam hati. Tak heran tadi, saat ia berbicara dengan Qin Yao, ada penjaga yang menyela di tengah jalan. Mungkin penjaga itu bukan untuk melindungi, melainkan untuk mengawasi. Dan pada saat ini, bumi tiba-tiba bergetar. Qin Wentian menoleh ke arah sumber keributan, dan menyadari bahwa di kejauhan ada sekelompok kuda perang yang ditunggangi oleh para tamu perjamuan. Waktu yang dihabiskannya di sini pasti cukup lama, dan perjamuannya pasti sudah berakhir.
Para anggota klan bangsawan telah mulai memasuki hutan gelap dan mulai memburu binatang iblis. Qin Wentian menyelipkan tangannya ke dalam jubah, menarik topeng bergaya Kirin, dan berlari ke arah kuda perang. Kecepatannya begitu cepat, bagaikan badai yang baru saja lewat. Mereka bubar. Qin Wentian, saat berlari mendekat, menyadari kerumunan itu bubar menjadi kelompok-kelompok kecil saat mereka memasuki hutan gelap. Kelompok suster Yao ada di sana. Qin Wentian melihat Qin Yao, dan mulai bergegas ke sana secara diam-diam. Pepohonan dan dedaunan hutan gelap memberikan kamuflase yang sangat baik. Yanaro. Saat itu, Qin Wentian melihat Yanaro tidak menunggang kuda perang, melainkan diam-diam mengikuti Qin Yao dari belakang. Qin Wentian menegang. Apa yang coba dilakukan orang ini? Indra perasa Qin Wentian selalu tajam dan tajam. Ia sudah menyadari keberadaan Yanaro, tetapi Yanaro belum menyadarinya, seperti pemburu yang mengejar mangsanya, saat ia mengikuti Yanaro tanpa bersuara. Dia tidak sendirian. Qin Wentian tiba-tiba merasa seolah-olah gerakannya telah diketahui oleh orang lain, hanya untuk melihat bahwa di depannya, beberapa siluet telah muncul dan mulai mengikuti Qin Yao dan pasukannya dari belakang. Apa yang mereka coba lakukan? Jika mereka ingin menyerang Suster Yao, mengapa mereka menggunakan cara ini, alih-alih menghabisinya secara langsung? Qin Wentian tahu bahwa, jika memang ada aliansi antara negeri awan salju dan negeri Chu, mereka akan punya banyak cara untuk menghadapi Qin Yao, dan mereka tidak perlu bersusah payah seperti ini. Pada saat ini, pikiran Qin Wentian dipenuhi dengan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia melesat maju, hanya untuk melihat bahwa pergerakannya telah diketahui, karena ada dua orang lain yang berlari ke arahnya. Bab 80 Perangkap. Kecepatan Qin Wentian secepat kilat, saat ia berlari kencang ke sisi hutan, berhasil lolos dari para pengejarnya. Kedua pria yang mengejarnya berhenti dan memutuskan untuk menyerah. Lagi pula, masih ada hal-hal yang menunggu perhatian mereka. Saat itu, Yanaro melesat maju dengan kecepatan yang tak tertandingi. Ia melambaikan tangan kepada mereka yang berada di sisi kiri dan kanannya, lalu memberi perintah, ikuti dari dekat. Orang-orang di sekelilingnya mengangguk-anggukan mata mereka dalam diam, seraya mereka tanpa suara melacak mangsanya. Seiring berjalannya waktu, kerumunan dari perjamuan sebelumnya telah tiba di tempat berburu, dan melintasi batas hutan gelap. Di sini, ki iblis jauh lebih kental, jadi banyak yang memperlambat langkah mereka saat berjalan. Muro telah turun dari tunggangannya, dan bahkan membunuh seekor binatang iblis, mengeluarkan inti iblisnya dengan gerakan halus dan terlatih. Para bangsawan muda dari klan aristokrat telah mengikuti jejak para tetua mereka dan menempa diri sejak usia muda, sehingga mereka semua sangat akrab dengan berburu. Ki Iblis. Pada saat ini, Muro mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke depan. Tanpa ragu, ia berbalik dan berlari cepat. Ia telah lama memahami perbedaan korelasi antara kepadatan Ki Iblis dan bahaya yang ditimbulkannya. Gelombang Ki Iblis yang ia rasakan ini adalah sesuatu yang tak dapat ia lawan. Karena itu, ia dengan tegas melarikan diri ke arah yang berlawanan. Tepat saat ia meninggalkan area itu, semburan api panas memancar dan membakar pepohonan di sekitarnya. Dengan cepat, beberapa monster iblis berbentuk singa muncul. Tubuh monster-monster ini sekeras batu dan berkilauan dengan cahaya kuning keemasan. Binatang iblis astral, singa vulkanik. Jenis-jenis monster ini mampu menyerap energi astral dari konstelasi tipe api untuk membantu proses pematangan mereka. Mereka tidak hanya mampu memanfaatkan kekuatan api dalam serangan mereka, tetapi tubuh mereka juga sangat tangguh. Sungguh lawan yang menakutkan. Tidak hanya itu, singa vulkanik semuanya ganas dan haus darah. Semua singa itu berlari kencang ke arah Muro. Muro berlari kencang ke depan, tetapi ia juga segera menyadari gelombang ki iblis pekat lainnya datang dari samping. Chuling, bisik Muro saat melihat sesosok tubuh dikelilingi sekawanan serigala iblis. Sosok yang tampak menyedihkan itu membuat Chuling hampir tak berdaya. Selain Chuling, ada sekelompok orang lain yang juga bertempur melawan monster iblis lainnya. Mereka tak lain adalah Qin Yao dan kelompoknya dari negeri awan salju. Muro dengan cepat berlari menyelamatkan Chuling. Bahkan sebelum Chuling tiba, ia melepaskan jiwa astral badai tipe angin miliknya, yang secara eksplosif meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, ia tiba di posisi Chuling dan menyerang dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangannya mengandung kekuatan tebasan pedang paling tajam, yang diresapi oleh kekuatan angin,
dan mencabik-cabik serigala iblis yang hampir menerkam Chuling. Aku tidak butuh bantuanmu, jawab Chuling dingin, meskipun dia masih gemetar ketakutan. Ada monster iblis yang lebih kuat datang ke sini. Cepat, ayo lari, teriak Muro. Karena banyaknya serigala yang menghalangi jalan mereka, ia sudah bisa melihat siluet singa vulkanik berlari ke posisi mereka. Kau sengaja ingin mencelakaiku. Wajah Chuling memucat saat melihat singa vulkanik. Aura yang dipancarkan singa-singa ini menunjukkan bahwa mereka setidaknya binatang iblis tingkat 5, setara dengan kultivator manusia di sirkulasi arteri tingkat menengah, antara tingkat 4 dan 6. Serangkaian api disemburkan oleh para singa ke arah Muro. Raut wajah Muro menjadi sangat buruk saat ia mengerahkan seluruh kekuatan jiwa astral tipe anginnya, meningkatkan kecepatan geraknya untuk menghindari bola-bola api dengan teknik gerak kakinya yang luar biasa. Pertahanan singa vulkanik terlalu kuat untuk dilawan Muro. Tepat saat mereka berdua bertarung dengan panik melawan binatang iblis itu, Yanaro perlahan melangkah keluar. Wajahnya menampakkan senyum aneh. Yanaro, kenapa kamu belum mulai membantu? Teriak Chuling putus asa ketika melihat Yanaro. Yanaro tersenyum dingin. Mau aku bantu atau Muro? Karena Muro sangat membencimu, kau seharusnya tidak terus-terusan membuang muka dan menempel padanya. Chuling menjawab dengan dingin, diikuti oleh teriakan ketika serangan seekor binatang buas nyaris mengenainya. Wajah Muro membeku, sebelumnya dia selalu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Chuling, tetapi jika dipikir-pikir karena Qin Wentian, Chuling menjadi sangat membencinya. Hehe. Yanaro tampak tidak terburu-buru untuk campur tangan, dia berdiri di sana sambil tertawa. Berapa harga yang akan kau bayar untukku? Aku akan memberimu 50 batu meteor Yuan lapis kedua. Chuling menggertakkan giginya dan mengutuk Yanaro dengan getir dalam hatinya. Bajingan ini benar-benar ingin memerasnya di saat kritis seperti ini. Muro tetap diam dan terus bertarung melawan binatang iblis itu. Pada saat ini, sebuah siluet samar melintas dengan kecepatan tak terbayangkan. Sosok itu muncul di samping Muro dan melancarkan teknik tinju di tengah raungan naga, menghancurkan salah satu singa vulkanik secara dahsyat. Boom! Sebuah kekuatan tirani melemparkan singa vulkanik ke udara. Dari sini, terlihat betapa kuatnya tinju penakluk naga. Itu dia. Raut terkejut terpancar di wajah Muro saat ia menatap sosok bertopeng Kirin di depannya. Meskipun pakaian yang dikenakannya telah berubah, melihat sosoknya serta tinju penakluk naga yang dilancarkan orang ini, Muro dapat memastikan bahwa penyelamatnya tak lain adalah Qin Wentian. Chuling juga menyadari kedatangan sosok bertopeng Kirin itu. Bayangkan saja dia akan muncul di sini hari ini, dari akademi mana dia sebenarnya berasal? Serahkan saja padaku. Qin Wentian menekan suaranya hingga menjadi bariton, sambil melancarkan teknik gerakan garudanya. Sesaat, Muro hanya melihat serangkaian bayangan yang melintas. Serigala-serigala iblis itu sama sekali bukan ancaman baginya. Bahkan singa vulkanik, ketika Qin Wentian bersentuhan dengannya, tubuh mereka yang seperti batu akan hancur berkeping-keping, mengakibatkan luka parah. Teknik bawaan tingkat manusia, tinju penakluk naga, dapat mengeluarkan potensi penuhnya dan sangat tirani di tangan Qin Wentian, menyebabkan kekaguman dan keterkejutan yang luar biasa bagi semua orang yang menyaksikannya. Energi yang digunakan untuk menggerakkan teknik bawaannya berasal dari Qi yang diserapnya dari lapisan surgawi kelima sebelum dipadatkan dan dikondensasikan menjadi energi ilahi. Bagaimana mungkin serangannya tidak bersifat mendominasi? Ekspresi Yanaro berubah tak sedap dipandang. Dialah orang yang memburu anggota asosiasi ksatrianya di hutan Dream Sky. Dalam sekejap mata, hanya seekor singa vulkanik yang tersisa setelah rentetan serangan dahsyat Qin Wentian. Tingkat kekuatannya setara dengan manusia di tingkat sirkulasi arteri ke-6. Raung. Singa vulkanik itu melolong marah saat ia dengan liar menerjang ke arah Qin Wentian. Pada saat itu, Qin Wentian memilih untuk tidak menghindar, tetapi malah langsung berhadapan dengan singa vulkanik. Mati! Sembur Qin Wentian dengan suara rendah. Bersamaan dengan itu, ia melancarkan serangan telapak tangan yang dahsyat. Telapak tangannya sedikit bergetar di udara, mengandung harmoni dari dua konsep keras dan lunak. Dengan kekuatan yang mengerikan, telapak tangannya mendarat di kepala singa vulkanik. Suara retakan bergema saat tengkorak singa vulkanik hancur. Ia pun jatuh ke tanah, terdiam selamanya. Sungguh kuat. Jantung Chuling berdebar kencang. Aura yang terpancar dari pria ini menunjukkan bahwa ia berada di tingkat sirkulasi arteri kelima. Bayangkan,
Kemampuan bela dirinya di tingkat setinggi itu, jauh melampaui para kultivator tingkat ke-6. Sedangkan Yanaro, matanya berkilat tajam. Serangan telapak tangan tadi sepertinya berasal dari jejak 1000 tangan, tapi lagi-lagi, ia tak yakin. Muro tampak lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Setelah berlatih tanding dengan Qin Wentian selama berhari-hari, ia menyadari bahwa Qin Wentian memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Tubuhnya bergerak cepat saat ia membunuh serigala-serigala iblis yang mengelilingi Chuling, dan dengan sangat cepat, medan perang pun kosong dari monster-monster iblis. Di sisi lain, Qin Yao dan kelompoknya masih bertempur, tetapi dari kelihatannya, Qin Yao tidak tampak dalam bahaya. Boom! Pada saat ini, gelombang niat pedang yang mendominasi menyembur keluar dari tubuh Yanaro. Melangkah maju, niat membunuhnya membumbung tinggi saat ia menatap Qin Wentian. Qin Wentian tidak lengah. Saat ia membalikkan badan dan melihat gerakan Yanaro, kilatan dingin yang tak terkira melintas di matanya. Bas! Yanaro melesat mendekat. Saat ia bergerak, ki pedang yang dipancarkannya semakin pekat. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa ki pedang yang dilepaskannya saat ini bagaikan badai pedang yang brutal. Boom! Bumi hancur di bawah kaki Qin Wentian saat ia melesat ke arah Yanaro. Energi ilahi dalam tubuhnya bersirkulasi dengan liar melalui 5 jalur arteri melingkarnya, memancarkan suara yang mirip dengan deburan ombak lautan. Cici. Jari Yanaro menusuk ke depan, dan energi yang dilepaskannya berubah menjadi pedang tajam yang terbang menuju Qin Wentian. Namun, Qin Wentian tidak hanya tidak melambat, ia malah semakin mempercepat langkahnya. Tepat saat pedang hendak menembus tubuhnya, ia memutar tubuhnya ke samping dan terus menerjang ke depan. HMPH. Yanaro tertawa dingin sambil melambaikan tangannya. Kali ini, 5 pedang terbentuk dari energi pedang yang dilepaskan oleh kelima jarinya. Ki pedang yang dilepaskan begitu kuat, hingga seolah mampu mengoyak segalanya. Namun, di saat yang sama, energi ilahi yang memancar dalam tubuh Qin Wentian mencapai puncaknya. Dengan menyalurkan kekuatan ke telapak tangannya, Qin Wentian melancarkan serangan telapak tangan ke arah Yanaro. Serangan telapak tangan ini begitu kuat hingga terasa mampu meruntuhkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan. Saat serangan mereka berbenturan, telapak tangan Qin Wentian terkoyak tanpa ampun. Qin Wentian mundur dengan cepat, sementara Yanaro juga terdorong mundur. Menatap Qin Wentian lagi, niat membunuh di mata Yanaro semakin kuat. Qin Wentian menundukkan kepalanya sambil menatap jubahnya. Energi pedang yang mengerikan telah merobek jubahnya, meninggalkan lubang besar. Jika bukan karena dia yang mundur dengan tegas, dialah yang akan terluka oleh ki pedang. Lagi pula, Yanaro adalah seorang kultivator sirkulasi arteri tingkat 7, jadi tidak mudah untuk mengalahkannya. Pada saat ini, beberapa sosok melangkah maju. Qin Wentian mengamati sekelilingnya sambil tubuhnya bergerak mundur. Sambil mundur, ia melirik ke arah Qin Yao. Mereka telah menyelesaikan pertempuran dan melanjutkan perjalanan. Tidak. Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi rasa sakit berteriak, membuat Qin Wentian menegang. Suara ini milik Qin Yao. Mengabaikan segalanya, tubuh Qin Wentian bergetar hebat, kecepatannya mencapai batasnya. Ketika ia melihat apa yang terjadi, tubuhnya tanpa sadar bergetar hebat. Dalam pandangannya, ia melihat sebuah benteng hitam besar yang memancarkan aura menyeramkan. Balok yang dalam dan gelap itu, terbuat dari baja hitam, memberikan perasaan yang sangat muram bagi orang-orang yang melihatnya. Tepat di luar benteng hitam itu, terdapat lapangan latihan yang mengelilinginya. Di tengah lapangan latihan, sekelompok monster mengerikan sedang mengepung sesosok tubuh parubaya. Bekas luka berdarah menutupi tubuh sosok parubaya itu, dan rambutnya berkibar liar tertiup angin. Terlepas dari kondisi tubuhnya, ada tekad yang teguh dan tak pernah pudar yang terpancar dari kedalaman matanya. Ayah! Qin Yao terisak serak. Ayah! Qin Wentian menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Alasan Yanaro mengikuti Qin Yao sepanjang jalan adalah untuk momen ini? Untuk melihat Qin Yao menyaksikan pemandangan kejam ayah mereka dicabik-cabik? Apakah skenario ini sengaja dipersiapkan untuk Qin Yao? Chu Tianjiao, apa tujuannya melakukan hal itu? Yanaro, Chuling, Muro, dan yang lainnya, semua tiba di sekitar benteng hitam. Benteng hitam legendaris, bisik Muro. Benteng hitam itu adalah tempat para terpidana mati ditahan. Konon, benteng itu terletak di suatu tempat di hutan gelap,
dan begitu seseorang di penjara, akan sulit untuk melarikan diri bahkan jika diberi sayap. Sosok parubaya itu tak lain adalah ayah Qin Wentian dan Qin Yao, Qin Chuan. Memikirkan hal ini, Muro bergegas ke sisi Qin Wentian dan memperingatkan dengan suara pelan. Benteng hitam itu terkenal dengan keamanannya yang ketat. Hanya orang yang boleh masuk, tetapi tidak boleh keluar. Karena Qin Chuan sudah di luar, berhati-hatilah, ini mungkin jebakan. Hati Qin Wentian bergetar. Ternyata Muro telah mengetahui identitasnya. Jelas ini adalah jebakan, tetapi mengapa Chu Tianjiao ingin memasang jebakan seperti itu? Meskipun dia tidak mengerti, api amarah yang tak terpadamkan telah mulai membakar hatinya. Bersambung.